Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Taufikur Rahman dari kelas PGBI 6 IPA 6A. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul Humanisme Perempuan dan Laki-laki dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian umum. Pengertian umum humanisme adalah penilaian filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Sedangkan pengertian secara Islam, yaitu humanisme adalah tidak mendewa-dewakan manusia atau tidak merendahkan manusia yang lainnya, atau bisa jadi diartikan yaitu mensamakan kedudukan manusia. Prinsip dasar humanisme dalam Islam yaitu dalam ajaran tauhid serta Al-Quran. Dalam ajaran tauhid terutama Islam serta di dalam Al-Quran yaitu mengajarkan kesamaan dalam semua umat manusia tanpa terkecuali, tanpa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Terutama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi bahwasanya Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah untuk diturunkan ke bumi, yaitu sebagai khalifah di bumi. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan, tidak diperinci lagi apakah manusia itu laki-laki saja atau perempuan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya khalifah di bumi itu semua umat manusia, baik perempuan dan laki-laki. Kemudian nilai-nilai humanisme perempuan dan laki-laki dalam Islam, yaitu yang pertama kesetaraan, yaitu dalam humanisme Islam menjunjung tinggi sebuah kesetaraan antar jenis kelamin, yaitu tidak membedakan antara mana laki-laki dan perempuan. Yaitu konsep kesetaraan yaitu menjadikan semua manusia itu sama, baik perempuan maupun laki-laki, baik dari perlakuannya, hak-haknya, kebebasannya, serta dan yang lainnya, yaitu semua sama, harus setara. Yang kedua, kebebasan yaitu semua manusia memiliki kebebasan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga baik laki-laki maupun perempuan bebas menentukan pilihannya dan bebas mendapatkan hak-haknya, baik dari pilihan hidup, mendapatkan pendidikan, atau sekedar hobi atau keinginan, yaitu semuanya mendapatkan kebebasan yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang terakhir yaitu keadilan. Nilai-nilai yang terakhir yaitu keadilan, bahwasanya laki-laki dan perempuan harus diberikan keadilan yang sama, yaitu semuanya mendapatkan porsinya masing-masing, mendapatkan
ruang dan mendapatkan ruangnya masing-masing tanpa ada yang dizalimi. Yaitu maksudnya dalam laki-laki maupun perempuan, dalam humanisme yaitu diberikan keadilan yang sama, yaitu dengan cara tidak dibeda-bedakan, sehingga antara perempuan dan laki-laki itu mendapatkan suatu peran atau suatu ruang dalam bertindak, ruang dalam berpikir yang sama. Jadi semuanya itu diberikan porsi yang sama, yang tidak merugikan antara perempuan ataupun laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang bertentangan dengan humanisme perempuan dan laki-laki dalam Islam. Yang pertama yaitu diskriminasi gender. Diskriminasi gender yaitu upaya pemikiran atau pemisahan akibat perbedaan jenis kelamin. Yaitu contohnya yaitu seperti pemisahan perempuan akibat anggapan bahwa perempuan itu tidak bisa apa-apa. Jadi biasanya seorang perempuan itu didiskriminasi, seperti contoh saat ada pekerjaan, ada yang melamar antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu disengaja bahwasanya perempuan itu dipersulit, sedangkan yang laki-laki dimudahkan. Nah, itu termasuk jenis diskriminasi gender, dan itu sangat bertentangan dengan humanisme karena tidak bermanusiawi. Yang kedua yaitu marginalisasi. Mohon maaf. Untuk diskriminasi gender tadi yaitu perlakuan tidak setara antara laki-laki perempuan yang mempengaruhi pengalaman hidup, ya itu maksudnya pengertiannya. Dan untuk yang pengertian tadi yaitu upaya pemikiran atau pemisahan akibat perbedaan jenis kelamin, yaitu pengertian marginalisasi. Sebenarnya hampir sama. Marginalisasi yaitu sebuah tindakan pemikiran atau pemisahan terhadap jenis kelamin tertentu, bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan dalam berbagai hal. Bisa contohnya ya seperti tadi juga bisa, dan seperti kayak dalam pendidikan itu lebih dipentingkan dalam laki-laki, seperti itu juga, itu contoh. Jadi perempuan dalam berbagai hal itu seperti disisihkan. Nah, itu termasuk marginalisasi. Yang ketiga yaitu subordinasi. Subordinasi yaitu merupakan anggapan yang menyatakan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin itu lebih rendah dari yang lain. Contoh seperti perempuan, yaitu kadang ada yang menganggap bahwasanya kegiatan rumah tangga itu lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh suami dalam mencari nafkahnya. Itu termasuk subordinasi.
Contoh lain yaitu seperti peran apa ya, seperti peran ya itu tadi intinya bisa dikatakan peran, ada yang mengatakan perempuan itu lebih rendah daripada peran laki-laki karena ibarat perempuan itu makmum dan laki-laki itu imam. Lah itu termasuk juga subordinasi. Dan keempat, stereotip, yaitu stereotip merupakan penilaian atau prasangka terhadap seorang yang didasarkan pada karakteristik tertentu. Nah, stereotip ini contohnya kalau perempuan itu harus bisa urus-urus rumah tangga, masak, dan laki-laki itu harus mencari nafkah, seperti itu. Lah itu contoh stereotip. Jadi stereotip merupakan penilaian yang sudah melekat pada lingkungan atau pemikiran baik maupun individu maupun masyarakat. Jadi itu sebuah pandangan yang melekat yang biasanya harus dilakukan. Seperti kalau perempuan itu harusnya masak saja, urus-urus rumah tangga, dan tidak boleh bekerja karena bekerja itu dianggap sebagai pekerjaannya laki-laki, seperti itu. Dan laki-laki tidak bebas, tidak bebas kalau tidak mau mengurus rumah tangga, maksudnya mengurus seperti memasak dan ngomong anak, karena ada yang beranggapan itu tugas perempuan, maksudnya tugas perempuan. Nah itu termasuk stereotip. Dan yang terakhir yaitu beban gender. Beban gender ya ini maksudnya beban tanggungan yang diterima salah satu jenis lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Nah ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, yaitu sebuah tugas yang diberatkan kepada hanya satu jenis kelamin saja. Nah, seperti contohnya kayak di dalam rumah tangga itu baik nafkah, mengurus rumah tangga, semuanya diberikan atau dilemparkan atau disuruh menjalankan saja kepada yang, contohnya kepada yang laki-laki, semuanya itu termasuk beban gender. Ataupun sebaliknya, baik nafkah dan semuanya semua dibebankan kepada perempuan, itu termasuk juga beban gender. Sedangkan itu contohnya, pokoknya antara dari satu jenis itu, jenis antara perempuan dan wanita itu dibebankan, sedangkan yang lainnya tidak mengerjakan apa-apa. Ya, jadi bisa dipahami ya contohnya. Intinya ayah melakukan semuanya, baik nafkah, menguang anak, melakukan urusan rumah tangga, tapi yang ibu tidak mau atau tidak mau melakukan apa-apa, itu termasuk beban gender. Atau bisa contoh lain yaitu kayak terkadang dalam sebuah organisasi itu lebih ditekankan, ada yang lebih ditekankan kepada laki-laki, semua tanggung jawab, semua pemikiran itu kadang ada yang lebih
dibebankan pada laki-laki itu juga termasuk beban gender. Atau dalam sebuah keluarga ada yang seperti ini modelnya, semua harapan, semua tujuan, semua apa yang harus dilakukan itu terkadang dibebankan kepada anak laki-laki. Nah itu juga termasuk beban gender. Atau bisa jadi ya itu tadi ya contohnya, kayaknya itu saja yang bisa saya sebutkan. Baik, itu tadi penjelasan saya terkait humanisme perempuan dan laki-laki dalam Islam. Dapat disimpulkan bahwa pengertian humanisme tadi sangat berbeda ya dari pengertian humanisme Islam. Jadi kalau humanisme itu sebuah filsafat atau pemikiran yang mengedepankan nilai kedudukan manusia sebagai kriteria, menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Sedangkan dalam Islam yaitu tidak mendewa-dewakan manusia atau mensetarakan semua manusia dan tidak merendahkannya. Kemudian poin yang kedua yaitu prinsip dasarnya yaitu dalam tauhid dan Al-Quran. Di situ juga dalam Islam juga tidak mengajarkan bahwa manusia itu dibeda-bedakan karena jenis kelamin. Tidak, semua diperlakukan sama, semua mempunyai kedudukan yang sama, semua mempunyai tugas yang sama, semua mempunyai kelebihan dan kekurangan yang setara. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai yang dijunjung yaitu kesetaraan, kebebasan, serta keadilan. Semua itu harus ada karena manusia berhak mendapatkannya, baik perempuan maupun laki-laki. Yang keempat yaitu hal-hal yang bertentangan, yaitu tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama diskriminasi gender, marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban ganda. Semuanya itu bertentangan dengan humanisme dalam manusia dalam Islam. Baik, berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang atau mungkin bagi teman-teman ingin menambahi atau ingin menyampaikan ya yang belum sempat saya sampaikan atau saya tidak tahu sehingga terlewatkan, silakan untuk menambahinya, silakan untuk menanggapinya nanti di kolom komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.